wasit dua peringatan dan cadangan wasit Bapak Paul Gonzalo. Jadi yang sekarang adalah grup B.
Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan tayangan live streaming dari Stadion 23 Januari Telaga, di mana pertandingan siang hari ini, pertandingan pertama, berhadapan kedua tim yang tergabung dalam grup B, yaitu Panua GFC dari Kabupaten Pohuwato dan Dulupi FC dari Kabupaten Bualemo. Pertandingan baru beberapa menit yang lalu dilangsungkan, kedudukan masih 0-0, dan tayangan live streaming ini, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk El Nino Center yang ikut mensupport jalannya live streaming ini. Terima kasih buat Bung El Nino yang kali ini dengan El Nino Centernya turut mensupport Kreasindo Production TV untuk menayangkan live streaming dari Stadion 23 Januari Telaga. Panua FC siang hari ini, Anda yang baru bergabung, mereka mengenakan kostum merah, celana merah, kaos kaki hitam. Sementara Dulupi FC dengan baju putih kombinasi hijau, celana hitam, kaos kaki putih. Jadi pertandingan Liga 3 ini dimulai dari tanggal 28 September lalu dan akan berakhir untuk putaran pertama pada tanggal 7 Desember nanti. Dan putaran selanjutnya akan masuki babak 16, babak 8 besar, semifinal dan final. Dan sementara tambahan informasi lagi untuk Anda, pertandingan keduanya akan bertanding, yaitu Lakea FC menghadapi Paguyaman All Star, ya. Lakea FC menghadapi Paguyaman All Star. Dan kami pun sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang saat ini sementara menonton. Terima kasih atas supportnya, subscribe-nya, tentu sangat menunjang kelancaran kegiatan ini, kegiatan live streaming ini maksudnya. Apalagi untuk teman-teman yang kebetulan timnya bermain hari ini, dari Panua, dari Kabupaten Pohuwato sana. Selamat siang semuanya, selamat menikmati tayangan live streaming dari Kreasindo Production TV yang bekerja sama dengan Asprop PSSI Gorontalo dalam kompetisi Liga 3 PSSI. Begitu pula masyarakat yang ada di Dulupi, Kabupaten Bualemo, selamat menonton. Dan tentu harapan kami, subscribe-nya, bantu di like dan ditekan tombol loncengnya sehingga Anda bisa mengetahui perkembangan kompetisi Liga 3 khususnya untuk Provinsi Gorontalo. Di kolom komentar ada Deden, hai kakak, hai juga. Regal Razak, gas Panua, jangan kasih kondor. Julio Cesar, insya Allah 3 poin. Tetap kompak Panua GFC, go Barkan. Dari Celebes Football, wah dari Sulawesi Selatan, terima kasih. Satrio Mono Arpa, Panua GFC, gas. Jadi kalau Panua sendiri itu sudah sekali main dan bermain imbang dengan Paguyaman Pantai All Star. Sementara Dulupi bermain pertama atau sudah pernah menderita kekalahan dari PS Bualemo, mereka menyerah 0-5. Tendangan sudut untuk Dulupi, tinggi. Jadi insya Allah pertandingan kedepannya itu kami sudah akan menggunakan reporter bekerja sama dengan beberapa
reporter olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, kembali kolom komentar Gunawan Datau hadir mantan pemain Dulupi. Wah, terima kasih Gunawan ya. Muhammad Edwin, salam dari Kabupaten Buol, go Dulupi. Wow, luar biasa dari Kabupaten Buol, terima kasih. Subadi Pangobel, semangat Panua. Situs top Dulupi, Gorontalo, bagian mana? Oh, bertanya Dulupi Gorontalo bagian mana? Dulupi itu dari Kabupaten Bualemo ya, di sebelah barat Provinsi Gorontalo. Ya, kedua tim belum menciptakan peluang-peluang yang berbahaya, jadi masih saling menjajal ya. Yang baju merah adalah Panua GFC. GFC-nya itu adalah Gorontalo Football Club. Gorontalo Football Club. Dan lawannya dengan baju putih adalah ya, kembali ke kolom komentar. The Blue Chelsea Sekaune, haha. Nur Ain Hasan hadir Dulupi 3 poin. Insya Allah tolong didoakan timnya masing-masing, semoga memenangkan pertandingan siang hari ini. Jadi yang Anda saksikan ini tayangan live streaming yang disupport oleh El Nino Center, kerja bareng Aspro PSSI Gorontalo dan Kreasindo Production TV. Muhammad Edwin, di tim Dulupi ada striker dari Kabupaten Buol, Muhlis Ayok. Oh, Muhlis Ayo bisa. Wah, luar biasa. Rupanya Dulupi turut diperkuat oleh pemain berasal dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Jadi di dunia sepak bola, kalau untuk Liga 3 dibolehkan menggunakan pemain dari mana saja, yang penting bukan pemain asing. Yang penting bukan pemain asing dan dia berusia atau kelahiran tahun atau usianya kelahiran tahun 1999 kalau nggak salah ya, dan hanya menggunakan 3 pemain senior. Bola Sulawesi, terima kasih ikut menonton. Gaskan Liga 3 Gorontalo. Raja Wali Gorontalo, Kreasindo Production maju terus. Ya, Raja Wali kemarin berhasil menang melawan Boliohuto. Raja Wali sendiri adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara walaupun perjalanan masih panjang, karena kompetisi ini diikuti oleh 24 tim. 24 tim. Wow, luar biasa tendangan bebasnya dari Dulupi. Sayang belum menghasilkan gol lagi ya, masih 0-0 kedudukan. Ya, terima kasih untuk Pak El Nino yang turut mensupport tayangan live streaming ini lewat El Nino Centernya. Terima kasih juga buat Bung Yuda, Pak
El Nino dari El Nino Center. Ini ada ucapan terima kasih dari teman-teman Crescendo Production TV yang sudah mensupport tayangan live streaming ini. Satrio Mono Arpa, gaskan Panua. Bang Keruput, Bang Keruput. Oke, Panua semangat. Ya, sekarang terjadi pelanggaran dan free kick. Kita nantikan. Ya, kita nantikan penalti untuk Panua Gorontalo Football Club atau GFC. Siapa yang akan melakukan eksekusi penalti ini? Wasit yang memimpin pertandingan siang ini adalah Bung Nanang Mantali, wasit Asprop PSSI Gorontalo. Kita tunggu sama-sama. Iya, gol. Dengan demikian skor berubah, keunggulan dari Panua GFC. Jadi yang lagi menonton sebagai pendukung Panua bisa bersorak-sorak Rahayu Aneta 78. Sehat selalu untuk komentator yang lagi live. Rahayu Aneta, terima kasih Nona Rahayu. Muhammad Sabran Kalui, semangat dulu Pi. Yang diperkuat Muhammad Muksin asal Kabupaten Buol, mantan pemain Persibul Buol. Ya, Buol sendiri dulu adalah salah satu tim divisi 2, namun sayang saat ini harus berjuang lagi dari kompetisi Liga 3. Ya, terima kasih untuk masyarakat Buol yang ikut menonton, terutama juga masyarakat Pohuwato dan masyarakat Kabupaten Bualemo. Jadi live streaming ini sengaja dilakukan oleh Asprop PSSI Gorontalo karena pertandingan ini menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, tidak membolehkan penonton yang masuk atau datang ke stadion. Maka salah satu upaya Asprop bekerjasama dengan Crescendo untuk menayangkan live streaming di channel YouTube Crescendo Production. Sementara linknya Anda bisa dapatkan juga di Facebook Asprop PSSI Gorontalo. Baik, itulah beberapa informasi penting saya sampaikan untuk Anda yang masih setia, dan jangan lupa dibagikan linknya, ditekan tombol loncengnya, diaktifkan. Silakan Anda berkomentar, beri dukungan tim-tim favorit atau kebanggaan Anda. Dan terakhir, subscribe untuk menunjang channel ini, atau orang Gorontalo bilang subbreaker ya, Jalipata. Dan juga Jalipata, tayangan live streaming ini dibantu oleh El Nino Center.
disponsori oleh El Nino Center. Oke, untuk Anda semua dari Stadion 23 Januari Telaga, sementara demikian dulu informasi-informasinya dan kami sampaikan untuk Anda selamat menonton. Ya, kembali gol lagi untuk Panua GFC dengan kedudukan 2-0. 2-0 skor sementara. Dan di kolom komentar tadi ada yang menanyakan nama-nama pemain. Jadi kami di tempat reportase ini belum menerima nama-nama pemain.
Oke, selamat sore juga. Di kolom komentar saya sampaikan untuk Andika Latif. Komentator tidak ada suara sub. Ya, komentator hanya memberi informasi-informasi aja, Bung Andika ya. Nanti akan ada komentator untuk reportase pandangan mata, karena saya masih menunggu teman-teman reporter yang kebetulan teman-teman saya masih bertugas di PON Papua. Insya Allah mereka tanggal 17 sudah di Gorontalo, dan tayangan-tayangan selanjutnya Anda sudah ditemani oleh reporter yang akan memandu Anda menonton. Kalau saya baru sebatas informasi-informasi aja ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Semangat sahabat-sahabat Zulkifli Monoarfa. Oke, semangat. Ilyas Daud, Pratiwi Rauf, Muhammad Arfan Kunji, gobarkan, jadi gobarkan. Panua Gorontalo Football Club saat ini sementara unggul 2-0. Jul Majid, dari hari apa live? Bolo tunggu terus ada bilang. Maksudnya bagaimana ini? Live-nya setiap hari dari jam 1 sampai selesai 2 pertandingan. Bang Keruput, oke, gaskan. Ya, terima kasih komentarnya yang sudah menonton semuanya. Jadi saat ini terjadi water break. Jadi di water break ini saya gunakan menginformasikan nama-nama pemain aja dulu ya. Pemain Panua GFC, penjaga gawang Ilyas Biadi nomor 20. Sementara pemain belakang ada Joyce Bau, Arpan Parangi, Abdul Qadir Yunus, dan Ilham Sadapu. Di tengah ada Muhammad Akbar Datau, Zulkifli Monoarfa, Muhammad Ramdan Al-Hadad. Bagian depan ada Andres Buhutala, Muhammad Rizky Rumpa Bulu, dan Fendi Sefawanto. Untuk Dulupi, penjaga gawang Idris Abdul, barisan belakang Junaidin Wartabone, Bob Hendris Tukiman, Rain Datau, Rahmat Panipi. Sementara barisan tengah Rizky Gusani, Anas Husain, Muhammad Fajrin Saidi. Di depan trio Kifli Kamumu, Muhammad Muhlis Kaudo, dan Gusdur Kolonga. Itulah pemain dari PS Dulupi. Wasit yang memimpin pertandingan adalah Bung Nanang Mantali, match komisioner atau inspektur wasit Bayu Catur Abadi. Itulah perangkat pertandingan dan susunan pemain untuk kedua tim. Saat ini masih terjadi break. Oke, yang masih setia dengan Kresindo Production TV channel. Jadi karena pertandingan dilangsungkan di siang hari, maka di setiap menit ke 30 itu dilakukan water break untuk memberi kesempatan kepada para pemain untuk minum, beristirahat sebentar, karena cuaca di Stadion 23 Januari Telaga
masih sangat panas ya. Kalau dulu sering diguyur hujan, namun seminggu terakhir ini masih sangat panas ya. Wah, Andika Latif, insya Allah setengah lusin. Wow, kalau setengah lusin berarti 6 gol ya. Ini baru 2 gol. Masih harus mencari 4 gol lagi. Yang baru bergabung, saya tambahkan informasinya dengan baju merah hitam, itu Panua GFC. Dan dengan baju putih, hitam putih, Dulupi. Kedua tim ini berasal dari Gorontalo bagian barat, yang satu dari Kabupaten Pohuwato dan yang satunya dari Kabupaten Bualemo. Jadi sampai menit ke-30 atau water break tadi, Panua GFC berhasil unggul atas Dulupi. Dan untuk pertandingan keduanya siang hari ini akan bertanding Lakea FC dari Kabupaten Gorontalo berhadapan dengan Paguyaman All Star. Jadi sangat luar biasa antusias masyarakat Gorontalo terhadap sepak bola, karena untuk pertama kalinya Liga 3 ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak, yaitu 24 tim. Bahkan Asprop sendiri mencadangkan beberapa calon peserta karena slot 24 sudah terisi. Bahkan daerah seperti Paguyaman itu bisa mengirim 2 wakil. Jadi yang satu Paguyaman All Star yang akan bermain sebentar, dan yang satunya lagi Paguyaman Pantai All Star. Dan sampai pertandingan kemarin, pimpinan klasemen sementara di grup A ditempati oleh Persidago dan di grup B ditempati oleh Bualemo. Tendangan bebas, sayang, hanya membentur Mister. Zulkifli Monoarfa usahakan gol dari Andika Rauf. Rian Harun go Panua. Ilham Langago. Komentator jaga jarak Olo, kebetulan komentator bosan diri. Kasih tahu Nathanael. Wisma Baruwadi, sabar. Anjas Mara Channel, terima kasih sudah menonton. Andris Bahutala, kasih tahu Panoram. Oke. Terima kasih semua atas komentar-komentarnya yang sangat positif, mensupport kedua tim dan bahkan mensupport channel ini. Juga kami sampaikan terima kasih untuk El Nino Center atas supportingnya terhadap penyelenggaraan live streaming Liga 3 Asprop PSSI Gorontalo. Ya, Dulupi melebar tapi lebih dekat ke pemain lawan. Pelan-pelan saya coba. Yang merah adalah Panua. Tidak ada kawan di sana.
Ya, Dulupi mencoba menyerang. Nomor 21 mental berbalik. Panua dari sayap kiri. 1-2 dapat direbut. Free kick untuk Dulupi. Wah, luar biasa, semangat buat Bung Zulkifli dari Panua, karena semua keluarga melakukan nobar, nonton bareng di Pohwato sana. Nomor 9 Andres. Nomor 19 ya, masih berputar-putar, melebar ke kiri, bagus. Crossing terlampau jauh. Jadi ke klasemen sementara untuk kedua grup yang sudah memainkan 3 pertandingan masing-masing tim. Di grup A, salah satu favorit juara Persidago berada di puncak. Kemudian grup B, PS Bualemo yang memimpin. Sementara di posisi kedua, tim favorit lain yaitu Raja Wali FC dari kota Gorontalo. Dan di grup B ada pendatang baru dari Kabupaten Gorontalo, Basmi, berada di peringkat 2. Dan untuk masyarakat Lakea, jangan lupa setelah ini pertandingan keduanya adalah Lakea berhadapan dengan Pakuyaman. Bahaya, tidak dapat menjangkau bola. Fendi Stefawanto. Ya, kembali Andres. Terjadi pelanggaran oleh Fendi. Free kick untuk Dulupi. Jadi teman-teman yang sementara menonton, jangan lupa support channel ini untuk like, comment, and subscribe ya. Karena lumayan lama kompetisi ini, berlangsung kurang lebih 2-3 bulan ya. Pertandingan babak pengisian itu sudah 2 bulan, kemudian ditambah babak 16, semifinal dan final. Hanya menghasilkan sepak pojok untuk Panua GFC. Menanti sepak pojok ke kolom komentar dulu. Ferlan Monarpa, semangat Zulkifli. Wow, luar biasa ini. Si Zulkifli dapat support dari keluarga. Wisna Barwadi, Ibo single ini komentar. Iya, sementara lagi single. Satrio Monarpa napa Panua. Jangan poliwa komen begini. Kalau suka langsung Jo di darat, jangan tulis di komen. Ngoni saja ya. Usahakan komentarnya yang baik. Kalau ini bonus untuk pemain Panua, saya sangat setuju. Jadi ada penonton memberi bonus untuk player ya. Tapi kalau untuk hal lain jangan.
Rizky dari Dulupi. Ke kanan dia. Iya. Lebih dekat ke stopper dari Dulupi. Rain dah tahu. 1-2 dia tadi. Berhasil direbut. Panua lagi. Panua merah kostumnya. Dan Dulupi putih hitam. Terjadi pelanggaran. Jadi 4 tim yang bermain di hari ini itu 4-4-nya berada di grup B. Andres 9 dapat direbut. Kembali pelanggaran. Iya. Umpan ke depan berhasil dikejar. Berusaha melewati. Dihalau keluar. Menghasilkan corner kick. Jadi Anda ingin mensupport tayangan live streaming ini, ya cukup mengirimkan logo usaha Anda ke kami juga. Kami bisa tampilkan sepanjang pertandingan. Baik, corner kick sudah dilakukan. 1-2 di sana, angkat, bahaya. Masih dikuasai penjaga gawang Idris Abdul. Idris ke depan. Nomor 24 Anas. Masih Anas. Tidak ada teman yang dituju. Serangan berbalik. Jainuddin Wartabone, sang stopper dari Dulupi, masih terduduk sebentar dan rupanya harus mendapat perawatan dari tim medis atau petugas kesehatan dari tim Dulupi. Oke, Anda yang masih menonton, saya ucapkan selamat menonton dulu. Saya beristirahat sebentar, nanti di saat rehat kembali saya akan ke kolom komentar ya. Selamat menikmati pertandingannya. Tayangan live streaming Krasindo Production TV Liga 3 Aspro PSSI Gorontalo disupport oleh El Nino Center.
Ya, pertandingan babak yang pertama telah usai antara Panua GFC dan Dulupi FC dengan skor sementara 2-0 untuk Panua Gorontalo Football Club. Kita sama-sama akan menantikan pertandingan babak yang kedua, dan kedua tim masih masuk ke ruang ganti untuk break sebentar.
Pertandingan babak kedua segera dimulai. Kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Jadi pertandingan ini berlangsung di Stadion 23 Januari Telaga. Terjadi perpindahan tempat. Dulupi FC berada di sisi kiri menyerang ke arah kanan di layar kaca Anda atau di layar handphone. Kemudian Panua GFC berada di sisi kanan menyerang ke sisi kiri layar handphone Anda. Putih kombinasi hijau celana hitam kaos kaki putih adalah Dulupi FC, dan merah hitam adalah Panua GFC yang saat ini sementara unggul 2-0. Baik, pertandingan segera dimulai. Babak yang kedua dipimpin oleh wasit utama Bung Nanang Mantali. Kita nantikan sama-sama. Tweet sementara Dulupi mengganti pemain, memasukkan Randy Setiawan Saidi nomor 9. Siapakah yang akan diganti? Iya, pertandingan babak kedua sudah dimulai. Skor 2-0 untuk Panua GFC atas Dulupi FC. Dari Stadion 23 Januari Telaga kami sampaikan selamat menonton untuk Anda semuanya. Pergantian dari dua musim 16 nanti nomor 29. Ya, rupanya terjadi handsball dan tendangan penalti untuk PS Dulupi. Kita tunggu sama-sama siapa yang akan melakukan tendangan penalti. Apakah ini bisa merubah skor? Kita tunggu sama-sama. Nomor 17 kah yang akan melakukan? Belum kelihatan nomor punggungnya, jadi kami belum bisa menyampaikan nama pemainnya. Kita tunggu. Ya, gol untuk Dulupi merubah kedudukan menjadi 2-1. Sementara masih Panua GFC yang unggul. Baik, dari Stadion 23 Januari Telaga kami sampaikan selamat menonton.
punggung 21. Ofisial dulu diundang di acara.
Baik, pertandingan di break sebentar karena bersamaan berkumandang azan tanda waktu sholat asar. Jadi untuk kaum muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Baik, kedua tim memasuki babak yang kedua ini. Bolehutto secara perlahan memperbaiki skema bermain, dan bahkan di babak kedua ini mereka berhasil menciptakan satu gol, walaupun itu berasal dari titik penalti setelah salah satu pemain Panua melakukan handsball. Ya, pertandingan masih di break untuk babak yang kedua. Tambahan informasinya, pertandingan kedua nanti akan memainkan partai antara Lakea FC dan Paguyaman All Star, ya, Paguyaman All Star. Jadi Paguyaman mengirim dua wakil, Paguyaman All Star dan Paguyaman Pantai All Star. Terima kasih semua yang sudah mensupport channel ini, El Nino Center, dan juga Anda di rumah, teman setia Kreasindo Production TV.
yang selalu mengikuti perkembangan sepak bola Gorontalo, khususnya Liga 3 yang saat ini tengah berlangsung di Stadion 23 Januari Telaga. Jadi ajang ini adalah ajang kompetisi untuk mencari dua terbaik wakil Gorontalo yang nanti akan masuk ke babak 64 nasional yang akan dimainkan di Pulau Jawa. Dan dari 64 tim nanti itu 8 tim teratas untuk tahun ini oleh PSSI diberi kesempatan dan berhak bermain di Liga 2 Indonesia. Kita berdoa dan berharap insya Allah dari kompetisi Liga 3 ini ada wakil Gorontalo yang bisa tembus ke kancah nasional dan bahkan bisa lolos ke Liga 2. Kita masih menanti sama-sama break hari ini antara Panua dan rupanya wasit Bung Nanang Mantali, wasit utama, sudah kembali memasuki lapangan dan memberi kode untuk kedua tim segera masuk lapangan dan melanjutkan pertandingan. Dulupi sampai sejauh ini masih tertinggal 1-2 atas Panua GFC. Ya, pertandingan sisa waktu babak yang kedua kembali dilanjutkan dan kami dari Stadion 23 Januari Telaga menyampaikan untuk Anda semua selamat menonton live streaming ini.
pukul 12.15. Borneo Bola akan berhadapan dengan Telaga Biru, dan pertandingan kedua Api Wingfed berhadapan dengan Ipos Sabah. Dan ingat yang yang pertama ini sesuai jadwal 13.15, dan setelah disetujui bahwa apabila terlambat 5 menit maka dilaksanakan PO. Jadi yang pertama hati-hati. Jadi Borneo akan berhadapan dengan Telaga Biru. Keluar nomor punggung 23 masuk ke punggung 16. Kita
pertandingan pertama bisa karena ya po keluar nomor punggung 11 masuk nomor punggung 8 dari Dudukti. Dan diingatkan pertandingan pertama besok antara Pengelola berhadapan dengan Telaga Biru. Ini sesuai jadwal 13.15. Apabila mundur 5 menit satu tim juga sesuai regular.
Nomor punggung 16 masuk nomor punggung 4.